Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Restu Pratama dengan NIM 25116428. Saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat dengan judul aplikasi analisis data tekanan darah berbasis GUI menggunakan Python. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengelola data dari file CSV, kemudian melakukan analisis sederhana seperti menghitung rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu dan menampilkannya dalam bentuk visual maupun grafik. Walaupun data yang digunakan masih sederhana, konsep yang diterapkan dalam program ini sebenarnya sudah mencerminkan dasar dari analisis data di dunia nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur proyeknya. Proyek ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu main PY sebagai program utama, utils PY sebagai file pendukung, dataset CSV sebagai sumber data, serta folder output untuk hasil. Nah, struktur ini dibuat modular agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan coding. Yang pertama, pada bagian awal main PY terdapat beberapa import library. Yang pertama, taginter untuk membuat GUI, messagebox untuk menampilkan error, matplotlib untuk membuat grafik, dan fungsi dari utils PY untuk membaca data. Ini menunjukkan bahwa program menggabungkan tampilan visual dan pengolahan data dalam satu aplikasi. Nah, sekarang di utils.py terdapat fungsi load data, yaitu yang ini. Pada fungsi ini menggunakan CSV dict reader untuk membaca file CSV, kemudian setiap baris data diubah menjadi dictionary dan disimpan dalam list. Struktur ini mirip seperti tabel, di mana setiap baris adalah satu data sehingga mudah diproses. Nah, terdapat fungsi untuk menentukan kategori tekanan darah. Jika lebih dari 40 berarti tinggi, jika kurang dari 140 berarti normal. Ini merupakan contoh klasifikasi sederhana berbasis aturan atau threshold. Nah, untuk fungsi proses data adalah inti dari programnya, yaitu yang ini ya. Di dalamnya terdapat mengambil data dari dataset, menghitung jumlah data, menjumlahkan nilai, menghitung rata-rata, menentukan nilai maksimum dan minimum, serta menghitung jumlah kategori. Di sini program melakukan perulangan untuk memproses setiap data satu persatu. Ini merupakan dasar dari proses data analisis. Nah, untuk fungsi grafik, ini fungsi tampilan grafik. Ini fungsi tampilan grafiknya ya. Ini digunakan untuk membuat grafik batang menggunakan matplotlib. Grafik ini menampilkan jumlah kategori normal dan tinggi. Visualisasi ini membantu memahami data lebih cepat dibandingkan hanya melihat angka. Nah, GUI dibuat menggunakan taginter terdiri dari window utama, tombol, dan area output. Ini disebut event driven programming, yaitu program berjalan berdasarkan aksi pengguna. Nah, sekarang saya akan masuk ke cara menjalankan program. Nah, saya akan menjalankan program. Pertama-tama kita buka terminal. Ya, mohon maaf ya kalau sedikit agak lelet. Ya, sabar ya. Sudah. Pertama saya akan mengetik ini. Ya, sudah kita ketiknya. Ya, setelah saya jalankan, GUI akan muncul. Dengan GUI ini, user tidak perlu lagi menggunakan terminal atau interaksi. Nah, saya akan demo program ya. Saya klik tombol proses data. Nah, data berhasil diproses. Program akan membaca dataset, menghitung rata-rata, menentukan nilai maksimum dan minimum, serta mengelompokkan data seperti ini ya. Di sini sebenarnya program sedang melakukan
iterasi, dan perhitungan statistik dasar. Nah, setelah itu saya akan menekan tombol tampilkan grafik. Ya, ini grafiknya ya. Nah, ini grafik batang muncul yang menunjukkan distribusi data. Dari grafik ini kita bisa langsung melihat pola tanpa harus membaca data satu persatu. Nah, ini ya. Nah, kelebihan dari program ini yaitu user friendly, bisa membaca data dari file, ada analisis dan visualisasi, dan struktur modular. Nah, tapi program saya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu belum menggunakan pandas, analisis masih sederhana, dan belum menggunakan machine learning. Namun program ini sudah menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulannya, proses ini merupakan aplikasi analisis data sederhana yang menggabungkan pengolahan data, statistik dasar, klasifikasi, dan visualisasi. Jika dikembangkan lebih lanjut, program ini bisa menggunakan pandas atau machine learning untuk hasil yang lebih kompleks. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.